Hmm. Pembaca wartakotallive.com, kali ini saya sudah bersama tokoh Bapak Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Majuddin, yang baru saja menjabat di posisi ini di awal Januari 2021. Iya, tanggal 7. Bang, bisa dijelaskan kepada para pembaca dari data lengkap Abang dari tingkat pendidikan sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kapolres? Saya nama lengkap Iman Majuddin. Saat ini sebagai Kapolres Tangerang Selatan. Alhamdulillah sejak pertanggal 7 Januari 2021 mengemban amanah sebagai Kapolres Tangerang Selatan. Kemudian kalau riwayat pendidikan, kalau pendidikan umum saya sudah menjalani S1, S2, S3, semuanya linear, ambil di bidang hukum, S1 hukum, S2 hukum, S3 juga hukum. Kemudian untuk pendidikan kepolisiannya saya lulus Akpol tahun 2002, kemudian PTIK, kemudian Sespim, itu untuk yang pendidikan kepolisiannya. Kalau untuk pengalaman berdinas semenjak awal penempatan pertama, saya di Polda Metro penempatan pertama. Itu tahun 2002 itu penempatan pertama Polda Metro. Kemudian setelah PTIK saya dapat penugasan di Polda Jawa Barat. Kemudian setelah Sespim baru ke Bareskrim. Ini tahun Sespim 2019. Abang ini putra asal mana sih? Saya lahir di Majalengka Tahun 2009. 79, berarti sekira 40 hingga 41 ya usia sekarang. Ya. Nah, dari 40 tahun ini Bang, semasa jadi polisi nih Bang, dari tahun 2002 Abang lulus dari Akpol ya Bang, di Semarang ya. Itu ada kisah yang buat Abang memotivasi bahwa atau semasa menjalani tugas ada yang terngiang nggak sih kisah awal sebenarnya polisi ini? Banyak ya, sebenarnya sih banyak hal yang saya alami itu. Baik misalkan waktu Kapolsek di Cikampek itu sekitar tahun 2010-an. Waktu itu kan ya fenomena banjir kan lagi cukup lagi cukup meningkat lah. Kita tiap hari itu ada was-was terjangan banjir. Nah, dan memang sampai ke atap rumah. Banjirnya lumayan gitu. Ya kita bersama-sama lah dengan yang lainnya, teman-teman yang dari betul itu ada Citra Bayangkara, kemudian ada dari desa, dari kecamatan. Ya, kita bersama-sama aja gabung untuk evakuasi, kemudian memberikan menyalurkan bantuan-bantuan yang buat meringankan beban yang terdampak banjir. Artinya di sana kisah yang menunjuk Abang supaya melihat bagaimana sih sosok polisi ini benar-benar mengayomi masyarakat itu. Ya artinya gini, kita dituntut dalam segala hal harus siap. Dituntut dalam segala hal harus siap untuk memberikan ya all out kepada masyarakat supaya membantu meringankan beban dari masyarakat yang dialami sama mereka akibat bencana. Begitupun dengan hal-hal yang lainnya.
kayak semacam misal gini, orang korban kejahatan, ya, kita juga punya empati kan terhadap yang si korban kejahatan itu. Tapi bukan hanya sebatas di situ saja. Proses-proses penegakan hukum yang kita lakukan itu merupakan bagian daripada proses pencegahan juga supaya tidak terjadi di kemudian hari. Kemudian bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan itu mampu mendorong supaya Kamtibmas kita itu stabil gitu. Seperti itu. Oh. Nah bang, waktu di Barreskrim Polri, abang pernah menjabat sebagai Dit Cyber Barreskrim Polri ya bang? Ya. Di subdit satunya ya bang? Di subdit satu. Itu ada kesulitan nggak sih bang? Mengingat sekarang kita sedang menuju era 4.0, lalu bahkan sudah berjalan ya bang, sedang menuju ke 5.0, menuju ke modernisasi teknologi. Kalau Gimana bang? kalau kesulitan di setiap tantangan tugas itu pasti ada. Tugas apapun itu sisi kesulitan itu pasti ada. Nah, hanya tinggal bagaimana kita menghadapinya kan gitu. Nah, dengan tantangan-tantangan khususnya sekarang di dunia siber yang terus berkembang ya, terus berkembang, ya kita harus menyesuaikan. Kita harus meningkatkan terus kapasitas kita, kapabilitas kita, sehingga kita bisa mengimbangi perubahan yang terjadi. Karena kalau teknologi berkembang, sementara pengetahuan kita itu tetap saja pasti akan ketinggalan kan. Nah, itu adalah tantangan. Saya kira bagi semua juga sama. Sinergitas antara perkembangan ilmu dan teknologi harus dibarengi ya waktu ini. Harus dibarengi dengan pengetahuan kita juga, dengan skill kita, dengan pengetahuan, keterampilan. Kita harus mampu mengikuti, menyeimbangi. Karena begini, dunia siber itu berada pada area yang tanpa batas ya, borderless lah. Tapi dampaknya bisa nyata. Maksudnya gimana? Boleh dijelasin sedikit? Nah sekarang nih, kalau ada hoax atau pemberitaan bohong lah, pemberitaan bohong yang itu berisi substansi yang provokatif, kemudian ditangkap oleh sebagian masyarakat yang kurang memahami atas substansi itu, sehingga kemudian terprovokasi dan melakukan perbuatan-perbuatan nyata, baik itu perusahaan ataupun lain-lain karena pemberitaan yang tadi, gitu kan? Itu kan menjadi nyata kan. Jadi ada polisi ini coba merangkul bahwa tidak ada miskomunikasi, hoax itu harus kita tahan gitu ya bang. Artinya jangan coba mempercayai berita awal. Nah di situ tantangan baru di dunia cyber itu ya bang. Ya betul. Karena kita bukan hanya melulu pada bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang tadi, tapi bagaimana juga kita harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat bahwa setiap menerima berita yang kurang bagus, gitu kan, itu harus dikonfirmasi, kan gitu. Tidak langsung share atau misalkan langsung dijudge, oh ini beritanya udah bener nih, begini, akhirnya ngikutin gitu dengan maunya gitu. Nah ini kan jadi tugas kita juga, bagaimana memberikan penerangan, edukasi kepada masyarakat bahwa menyikapi hal yang seperti itu harusnya bagaimana. Nah, kita harus melakukan apa? Terus harus kita kampanyekan itu, karena supaya bisa mencegah agar tidak terjadi seperti yang diinginkan oleh si pembuat berita kan, seperti tujuan dari hoax ya. Di
lancarkan ya bang. Nah, itu bicara hoax nih bang. Nah, nggak menutup daerah, nggak menutup kasus semua daerah itu kena hoax, termasuk di Tangsel bang. Di Polres Tangsel ini banyak berita-berita hoax di wilayahnya gitu dari berbagai medsos. Terkadang buat rancu informasi masyarakat. Ada nggak sih bang program yang abang khususkan untuk cyber? Karena kan mengingat cyber ini lagi tinggi-tingginya kejahatannya ya bang. Karena kan kita sedang beralih ke era 4.0, 5.0 teknologi seperti itu. Ya kami coba membuat satu formulasi sehingga ketika ada contoh misalkan ya, ini vaksin yang lagi ngehit kan vaksin nih. Nah, iya vaksin COVID. Vaksin. Oh vaksin ini begini kan gitu. Banyak Ya. yang masih berpandangan sebelah mata lah Ya. vaksin itu. Nah, kita pastikan kepada ahlinya tentunya kan, vaksin itu sebenarnya bagaimana sih kan gitu. Nah, ketika sudah memperoleh kepastian tentang informasi tentang vaksin tadi, kita teruskan kepada masyarakat, kita berikan penjelasan, informasi, sosialisasi. Aslinya adalah seperti ini beritanya, atau faktualnya seperti ini, gitu kan gitu. Nah, karena mereka berada pada dunia maya, di dunia siber, ya kita pun harus berada di dunia itu. Di samping dunia nyatanya juga kita gunakan sumber daya yang kita miliki. Misalkan contoh, kalau ada informasi di Twitter gitu kan, humas kita kan kasih sosialisasi, kasih informasi, kasih edukasi kepada masyarakat ini berita yang sebenarnya adalah seperti ini. Nah di samping itu kita juga gunakan Babin Kamtibmas, kemudian polsek-polsek gitu kan, untuk memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa informasi yang selama ini diterima oleh mereka itu adalah tidak benar. Yang benarnya adalah seperti ini, sehingga tidak membuat keresahan di masyarakat. Artinya abang mau menjalankan dua sinergitas secara langsung ya, maupun di dunia maya ataupun praktik ya, di dunia. Harus dilakukan itu karena kan kita berada di dunia maya terus, ketika dunia nyatanya juga tidak diterapi, tidak disentuh, efeknya kurang maksimal. Pandangan abang kasus cyber di Tangsel ini seperti apa sih? Saya sih baru 2 minggu ya, jadi belum terlalu, sampai dengan sekarang sih belum ada yang menemukan kasus yang menggugat di cyber. Kita balik ke seragam coklat itu banyak impian dari para masyarakat. Bahkan saya pun pernah bercita-cita ingin menjadi polisi waktu ditanyakan waktu SD. Abang sendiri waktu kecil itu pernah nggak sih bercita-cita menjadi polisi? enggak kayak. Itu gimana tuh Bang? Bisa sampai menuju ke profesi yang mengayomi masyarakat itu? Saya waktu itu tuh sampai SMP nggak ada kepikiran mau jadi polisi, mau jadi apa gitu kan. Cuma yang merubah perjalanan hidup lah. Saya keluar SMP, masuk di 95, masuk di SMA yang boarding school. Saya masuk di SMA Taruna Nusantara. Dari di SMA TN itulah kemudian saya memperoleh banyak informasi, kemudian wawasan ya yang kebetulan kalau waktu itu kan zamannya AKP itu ya. Ya kebetulan saya tertarik situ ya, ikut aja sih. Motivasinya sosok A atau memang ilmu yang abang dapat gitu kan, jadi motivasi saya
masih dalam kondisi yang ideal. Iya. Itu kita berpikir pengabdian pada bangsa dan negara kan gitu ceritanya. Cuma itu saja, tidak ada kepikiran. Oh, jadi tekad teguh saya harus mengabdi sama negara jadi modal awal untuk abang berani terjun ke dunia Polri ini. Nah, selama menjabat ini bang sudah 18 tahun. 18 tahun. Abang itu waktu menjabat pernah kemana aja sih? Keluar kota mana aja atau pernah sampai Papua kah di dalam penugasan atau sampai mana? Tempat penugasan atau lokasi-lokasi kegiatan penugasan? Iya. Kalau kegiatan penugasan yang saya alami itu alhamdulillah pada saat saya di Kompolnas. Saya pernah dinas di Kompolnas. Itu dari mulai Aceh sampai Papua. Saya sudah pernah datang ke Aceh, ke Sumut, ke Tokyo, ke Purworejo, Kalimantan, kemudian Maluku, Papua, NTT saya 7 kali. Itu saat itu bertugas sebagai apa? Saya di Kompolnas. Ada kisah yang mungkin abang melihat di situ jadi menarik atau yang buat abang wah ternyata seperti ini ya seragam coklat itu harus bertemu dengan sebagai masyarakat seperti itu. Teman-teman yang berdinas di daerah-daerah perbatasan itu luar biasa. Saya mengalami sendiri, ngelihat sendiri ya, teman-teman yang di perbatasan itu baik TNI maupun Polri ya. Ketika mereka mau bikin laporan tuh, mau kirim laporan, itu dia harus naikin HP-nya dulu. Jadi masukin ember, naikin tiang bendera, tungguin bunyi, nanti udah bunyi baru mereka turunin. Dan itu abang juga ngerasakan yang seperti itu. Itu di daerah mana? Perbatasan wilayah Indonesia. Perbatasan Indonesia dengan bagian dari Aceh, Papua gitu ya bang. Waktu itu saya supervisi perbatasan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT sana. Itu sangat sulitnya tantangan ya bang. Tantangannya wah luar biasa Bu. Teman-teman yang berdinas dulu di perbatasan. Kita mau ke perbatasan itu dari anggaplah kota kabupaten ya. Itu jalannya udah penuh tantangan. Saya pernah hitung loh jumlah sungai baik yang besar maupun yang kecil yang berair dan tidak berair itu sampai ke perbatasan itu. Berapa jumlahnya bang? Saat itu hampir 80-an yang tidak berair dan berair. Yang tidak berair dan berair, yang besar dan yang kecil. Kita juga pernah nyebrang pakai mobil patroli itu nyebrang sungai, nggak ada jembatannya padahal sungai besar. Itu tantangan banget bang ya. Harus dilalui demi tugas negara itu. Ya. Dan mereka setiap hari hadapin itu kan. Mereka berdinas di sana kan setiap hari menghadapi itu. Kalau kita kan pada saat dinas tugas tertentu saja. Itulah hebatnya mereka. Lebih menjaga kedaulatan negara itu. Orang-orang asing yang akan masuk ke rusak. Ya mudah-mudahan semakin hari kan semakin baik ya. Dan memang di beberapa titik perbatasan juga kita sudah sangat jauh kemajuannya gitu kan. Pembangunan di wilayah perbatasan tuh seperti di Mata Ain, Mata Masin, Wini itu kan sudah lebih modern dibanding perbatasan negara lainnya. Iya. Itu tahun berapa bang? Kalau boleh tahu yang hitung air sungai yang tidak berair 2018 bang. Oh berarti 2 tahun yang lalu. Itu alasannya apa sih bang hitung sungai? Penasaran sama wilayah itu
geografisnya atau apa tuh? Ya kita kan sambil menikmati perjalanan aja. Oh, sambil menikmati, nggak usah dibawa stres gitu. Nggak stres. Kita berdinas sambil relax aja bang. Ini mereka bagus loh. Ah. Jadi begitu mau ini tuh ada masyarakat nih lagi jalan gitu kan, terus mobil patroli lewat tuh, suruh ikut. Karena kan nggak ada kendaraan. Kendaraan. Oh, jadi masyarakat itu pun menumpang sama Mobil polisi TNI yang iya. melintas di situ ya, Iya, Pak? ikut sampai ke tujuan yang mereka Bersahabat saking begitunya masyarakat dengan Iya. anggota TNI Polri Bang, Iya. di perbatasan sana ya, iya. sama-sama menjaga kedaulatan. Ya, kalau enggak repot. Nah, Bang, kan pasti polisi ini bukan manusia super, ibarat kata yang harus dinas tiap hari 24 jam 7 jam. Abang ini waktu liburnya itu dihabiskan dengan keluarga kah? Atau seperti apa kegiatannya? Atau punya hobi yang lebih buat untuk refreshing abang saat selesai bekerja? Kalau pertanyaan paling sulit itu. Aduh, pertanyaan paling sulit. Misalnya liburnya kapan masalahnya kan? Ya tapi kalau ada waktu-waktu senggang yang di sela-sela kita bertugas, kita kan tidak tahu nih tugas, kadang-kadang Minggu juga ya masuk, Sabtu juga ya tidak merah, tanggal merah juga yang masuk, kayak Lebaran tanggal merah, kita mau masuk tuh. Ya, tapi di antara itu kan mesti ada waktu-waktu senggang yang tersedia ya. Selama itu ada ya saya manfaatin lah, karena sangat sedikit sekali intensitas bertemu dengan keluarga, ya saya manfaatkan sebaik-baiknya dengan keluarga. Kalaupun ada hal yang masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain, paling saya tidak punya hobi khusus sih selain ya kotak-ketik aja lah, siapa tahu bermanfaat gitu. Oh, main bisikin cyber, jadi kotak-kotaknya elektronik Bang? Enggak, nulis. Oh, nulis. Penulis juga Bang, suka mengungkapkan salah satu peristiwa atau yang abang deskripsikan dalam tulisan. Menyalurkan hobi aja. Oh, hobi menulis. Pernah buat buku mungkin? Ada beberapa. Apa tuh Bang bukunya Bang? Kalau ada yang bidang hukum, ada juga ya cerita lepas. Cerita lepas dalam arti novel atau Ya semacam itulah. semacam cerita pendek. Makanya kita nggak publikasi. Oh, gitu. Untuk kepentingan pribadi aja menyalurkan hobi gitu maksudnya. Mungkin suatu saat nanti kita publikasikan. Oh siap. Itu kita tunggu. Karena kan pasti human interestnya lebih baik tuh Bang dari sisi kepolisian saat menjalankan tugas kan kita nggak tahu. Tapi dalam kondisi itu mas saya sih lepas ya. Ya bebas aja, karena justru kan hiburannya di situ toh. Oh seperti itu. Jadi Sekarang kita kalau kita bekerja di polisi, nulis sebagai yang tidak polisi juga. Itu sampai hiburannya. Jadi memang untuk hobi di sisi lain ya Bang, iya. di saat tidak bertugas gitu. Nah, sekarang kita bekerja di polisi, nulis bebas. Di situ lah hiburannya kan gitu. Biasanya nulisnya novel apa tuh Bang, percintaan kah atau kisah sebuah apa aja pokoknya ada yang dilintas di kepala ya saya tulis. puitis berarti Bang. Bisa jadi. Kayaknya Sering ada dukun juga ya. Karena Bisa dari sosok abang yang humoris, mudah bergaul, lalu kayaknya Tapi nggak mudah menggauli kan? kayaknya mudah gitu untuk banyak inspirasi lah gitu. Nah Bang, untuk keluarga nih Bang, sempat ada nggak sih? Abang nih sudah punya Tiga. Yang terakhir itu masih itu atau sudah dewasa? Yang paling besar anak umur 10 tahun. Oh. Nomor 2 8, yang nomor 3 5. Berarti masih kecil semua ya Bang? Gimana Bang? Kadang-kadang si adik-adik ini
kalau bapaknya lagi dinas sering pikol kah atau seperti apakah melepas rasa kangennya? Karena kita tahu polisi ini tugasnya ya bisa dikatakan tanpa hal yang libur yang tadi abang bilang gitu kan. Mereka mungkin karena sudah terbiasa ya, terbiasa apa ditinggal, karena saya kan selatan yang dinas kan di reserse. Jadi karena sudah terbiasa ditinggalkan, nggak ada, ya biasa aja, nggak ada oh, pulang kapan atau apa, enggak, atau harus pikol tiap hari, enggak juga, bahkan kadang 2 hari nggak pikol juga nggak, ya pengaruh apa sudah paham belum bapaknya sedang bahkan di negara ya. bahkan pas saya dapat amanah jadi Kapolres itu, saya kan menyiapkan pakaian dinas tuh, saya cobalah di rumah. Terus yang paling kecil tuh bilang, loh, papa polisi toh, katanya. Baru sadar. Selama ini dia nggak tahu kalau ayahnya ini seorang sosok Ya kan polisi. saya nggak pernah pakai seragam. Oh, baru melihat. Papa polisi toh, katanya. Lalu gimana tuh Pak pas responnya lihat? Ya mungkin kita cuma bercanda aja. Si adik jadi agak kaget ya. Abang, ini kita pengen pesan terakhir nih Pak. Vaksin datang. Dunia sedang beralih teknologi. Sebagai background Abang, banyak pemberitaan tentang corona, covid, vaksin yang tadi Abang bilang bahwa mencong lah informasinya tanpa ada kebenaran faktual gitu kan. Himbauan kepada masyarakat. Himbauan saya ini, saat ini pemerintah sedang berupaya berbagai jalan kan ditempuh sama pemerintah. Yakin dan percaya bahwa pemerintah itu tidak mungkin akan menjerumuskan rakyatnya. Kita kan sudah punya apa namanya itu aturan bahwa ya pemerintah kita itu semata-mata adalah untuk melindungi warga negaranya, kan gitu, sesuai dengan undang-undang dasar kan, untuk melindungi warga negaranya. Nah, apapun akan dilakukan oleh pemerintah ini untuk melindungi warga negaranya. Nah, keberadaan vaksin itu merupakan salah satu upaya daripada pemerintah untuk memberikan kehadiran negara ini untuk masyarakat nih. Kita ada nih, gitu kan? Sekarang ada upaya menyediakan vaksin. Di samping yang sebelum-sebelumnya kan terus kita dengan kampanye protokol kesehatan, kemudian dengan mendisiplinkan protokol kesehatan, kemudian upaya-upaya yang lain juga, penyediaan sarana prasarana yang bisa untuk penanganan COVID gitu kan. Nah, artinya ini penyakit ini nyata gitu. Kita tidak bisa main-main dengan upaya-upaya yang sudah sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, mari kita sama-sama dukung, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menghadapi COVID ini sendirian. Kita harus bareng-bareng antara masyarakat dengan pemerintah. Nggak bisa oh kita serahkan pada ya sudah terserah masyarakat aja, atau ya sudah terserah pemerintah aja. Enggak. Nah, kemudian kehadiran atau kemunculan pemberitaan-pemberitaan yang bohong ataupun pemberitaan-pemberitaan yang kurang baik tentang itu, ya kita harus sikapi dengan bijak, karena kita tidak paham apa agenda dibalik si penyebar berita tersebut kan itu, dibalik penyebar berita kebohongan tersebut. Kita tentunya kan masyarakat juga belum tentu paham kan agenda itu kan gitu.
Nah, yang jelas bijaknya bahwa itu adalah upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk melindungi warganya. Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan masyarakatnya, sehingga kita bisa sama-sama menghadapi COVID dan bisa melewati, yang mudah-mudahan bisa segera selesai. Saya kira itu aja. Artinya gotong royong kebersamaan antara pihak pemerintah dan seluruh unsur di negara Indonesia ini untuk melawan COVID ya Bang? Iya. Seperti itu. Ya, bagi mereka yang punya kepentingan, hentikanlah dulu. Hentikan, kita sama-sama dulu hadapin ini. Oke. Tadi pesan dari Pak Kapolres tentang gotong royong swadaya antara semua unsur masyarakat di negara Indonesia ini untuk bersatu melawan COVID. Terima kasih pembaca Warta Kota untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin. Sekian, sampai berjumpa di lain waktu. Geser kemana? Stop sekali abang kita tutup abang gitu. Lihat mana? Biar kamera boleh dan tadi kan abang duduk ambil tangannya ngatur nah sambil gitu. Jangan lupa subscribe ya.